Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Wa an Muhammad ibni Ka'b al-Qurazi annahu kana yaqra' qawlahu ta'ala hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan bima taraktu qala ayyu shay'in turid bi ayyi shay'in targhab aturidu an tarji'a li tajma'al mala wa tagrisal ghiras wa tabniyal bunyan wa tushakkikal anhar wa qala la'alli a'malu salihan fima taraktu qal fayaqulul jabbar kalla innaha kalimatun huwa qailuha ay la yaqulannaha indal maut. Wa qala Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mu'min bi qabrihi fi rawdatin khadra wa yurahhabu lahu fi qabrihi sab'una dhira'a wa yudhi'u hatta yakuna kal qamar lailatal badar. Hal tadrun bima dha unzilat fa inna lahu ma'ishatan danka. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal azabul kafir bi qabrihi yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una tinnina. Hal tadrun ma tinnin tis'atun wa tis'una hayyah likulli hayyatun sab'atu ru'usin yakhdasunahu wa yalhisunahu wa yanfahuna fi jismihi ila yaumi yub'atsun. Wa la yanbaghi an yata'ajjaba min hadzal 'adad 'ala al-khusus فإن أعداد هذه الحياة والأقارب بعدد الأخلاق المذمومة من الكبر والرياء والحسد والغل والحقد وسائر الصفات فإن لها أصولا معدودة ثم تتشعب منها فروع مقدودة ثم تنقسم فروعها إلى أقسام وتلك الصفات بأعيانها هي المهلكات وهي بأعيانها تنقلب أقارب وحيات. فالقوي منها يلدغ لدغ التنين والضعيف يلدغ لدغ الأقارب وما بينهما يؤذي إيذاء الحية. وأرباب القلوب والبصائر يشاهدون بنور البصيرة هذه المهلكات وانشعاب فروعها إلا أن مقدار عددها لا يوقف عليه إلا بنور النبوة إلى آخره. Dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi bahwa ia membaca firman Allah Ta'ala hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Artinya, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka yang hidupnya lalai lupa kepada Allah. Bila datang kematian kepada salah seorang mereka yang selama hidupnya lalai kepada Allah, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang salih terhadap yang telah aku tinggalkan." Ini perkataan diajukan oleh orang yang dalam dunia disibukkan oleh dunia sehingga lupa kepada kematian, lupa kepada Allah. Nah, begitu Israel datang, orang ini mohon agar jangan dicabut nyawanya, dikembalikan lagi ke alam dunia, bisa beramal kebaikan. Muhammad bin Ka'ab terus berkata, apa yang saja yang kamu kehendaki, pada apa saja yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin kembali ke dunia untuk mengumpulkan harta, menanam tanaman, membangun bangunan, dan membelah sungai? Ujar Tuhan, napa ikan hendak bebulik, hendak
mengumpul harta pulangkah? Hendak menanam tanaman pulangkah? Hendak membangun bangunankah pulang? Nah, ia menjawab, tidak. Agar aku berbuat amal yang saleh pada yang saya tinggalkan. Ia terus berkata, Muhammad bin Ka'ab tadi, maka Allah Ta'ala berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Artinya sekali-kali tidak. Tidak akan mungkin lagi kembali ke dunia. Kada mungkin lagi engkau diberi tempo untuk beramal saleh. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Itu hanya perkataannya. Bila dibulitkan ke dalam dunia beramal salih, itu hanya perkataannya. Andai kata dia diberi lagi umur, tentu dia akan kembali mengumpul dunia, mengumpul harta sebanyak-banyaknya. Maksudnya hendaknya ia mengatakannya ketika meninggal dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin khadra wa yurahhabu lahu fi qabrihi sab'una zira'a wa yudhi'u hatta yakuna kal kamar lailatal badar. Hal tadrun fi madza unzilat fa inna lahu ma'ishatan danka. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal azabul kafir fi qabrihi yusallatu alaihi tis'atu wa tis'una tinnina. Hal tadruna mat tinnin? Tis'atu wa tis'una hayyah likulli hayyatin tis'atu ru'us yakhdasunahu wa yalhisunahu wa yanfakhuna fi jismihi ila yaumi yub'atsun. Artinya orang mukmin, maksudnya orang yang mati dalam keadaan membawa iman. Orang mukmin itu artinya orang yang mati membawa iman, atau orang mukmin yang matinya husnul khatimah. Orang mukmin, orang yang mati membawa iman, di dalam kuburnya adalah berada di taman yang hijau dan diluaskan baginya dalam kuburnya 70 hasta. Dan ia bersinar seperti bulan pada malam purnama. Itu asalkan matinya membawa iman, nah ini akan dapat fasilitas seperti itu diberikan Allah dengan sebab imannya itu. Kuburnya diluaskan 70 hasta dan bercahaya seperti malam bulan purnama. Apakah kalian mengetahui mengenai apakah diturunkannya ayat yang artinya maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sulit? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, ayat yang menyatakan bahwa mereka itu sulit kehidupan, maksudnya adalah, ujar Nabi kita, mengenai siksaan orang kafir di dalam kuburnya. Nah, orang kafir di dalam kuburnya itu ma'isyatun danka. Orang kafir dalam kubur itu kehidupan yang sulit. Orang kafir artinya orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang mati kada membawa iman. Walaupun pada asalnya orangnya beriman, walaupun pada asalnya orang ini muslim, tapi begitu dia mati, dia kehilangan imannya. Nah, ini termasuk kafir. Atau orang mukmin yang matinya itu su'ul khatimah. Mereka dalam kubur akan mengalami kehidupan yang sulit. Dikuasakan atasnya 99 tinnin. Apakah kalian tahu
Apakah tinin itu? Ujar Nabi. Tahulah ikam apa tinin itu? Yaitu 99 ular. Setiap ular ada 9 kepala yang mencakarnya, menjilatnya dan menyambur tubuhnya sampai hari mereka dibangkitkan. Dan tidak seyogianya merasa heran, tidaklah patut merasa aneh dari bilangan ini secara khusus. Jangan heran apa yang disampaikan Nabi tadi, bahwa satu orang kafir itu di dalam kuburnya dilepaskan ular 99 ekor. Masing-masing ular mempunyai 9 kepala. Jangan heran mendengar apa yang disampaikan Nabi itu. Banyak nyapang ularnya misalnya. Saya ingin cukup ular itu. Saya ingin, apalagi kepalanya 9. Saya ular, saya 9 kepalanya. 99 yang dikirim ke alam kubur. Nah, jangan heran mendengar bilangan ini, karena sesungguhnya bilangan ular dan kalajengking ini adalah sebilangan akhlak yang tercela dari sombong, ria, dengki, khianat, dendam dan sifat-sifat lainnya. Di situ timbulnya ular itu. Makin banyak orang ini mempunyai sifat yang tercela di dalam hatinya, makin banyak ular yang menggigitnya di hari dalam kubur itu. Karena baginya sifat-sifat tercela itu mempunyai pokok yang berbilang, kemudian daripadanya bercerai-berai cabang-cabangnya, kemudian cabangnya terbagi kepada bagian-bagian. Satu ular 9 kepala. Nah, karena sifat yang tercela itu ada yang induknya. Setiap induk itu mempunyai cabang-cabang dari segala sifat yang tercela. Contohnya, sifat yang tercela itu antara lain adalah hasad, dengki. Nah, dengki ini termasuk pokok sifat yang tercela. Nah, dari dengki itu timbul cabang-cabang sifat tercela lainnya. Nah, orang dengki itu mau melakukan gibah kepada orang yang didengkinya. Nah, itu sudah jelas kalau kita ini dengki lawan orang, kita akan mudah mengucapkan keaiban orang itu. Nah, padahal dengki asalnya, dengki itu pokok sifat tercela. Makanya ular tadi, satu ular mempunyai ada 9 kepala. Nah, kepala-kepala itu cabangnya, ularnya satu. Nah, sifat dengki contohnya, dengki itu pokok. Nah, dari dengki timbul gibah, menggunjing orang. Bahkan dari dengki itu kena timbul mengada-ada, memfitnah orang yang didengkinya. Dari dengki bisa memukul orang yang didengkinya. Dari dengki bahkan bisa membunuh orang yang didengkinya itu. Nah, samuan itu cabang dari pokok sifat tercela yang namanya itu adalah dengki tadi. Nah, contoh lain lagi misalnya hubbul mal, cinta kepada harta. Ini pokok dari sifat tercela. Cinta kepada harta itu sifat pokok. Dari cinta harta itu timbul satu kikir. Hanya cinta lawan harta. Otomatis kikir itu cabang aja daripada pokok yang dasarnya adalah cinta kepada harta. Kikir. Yang kedua, dari cinta harta itu timbul memakan hak orang lain. Nya kada hendak ampuninya tak una. Ampun orang aja dikakatnya.
Padahal dari cinta harta. Dari cinta harta itu seseorang bisa mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Nah, padahal asalnya pokok sifatnya cinta harta, timbul sifat-sifat buruk lainnya. Nah, makanya tadi digambarkan oleh Nabi bahwa satu ular itu mempunyai 9 kepala. Nah, artinya apa? Ular-ular itu adalah ditimbulkan oleh diri orang itu sendiri. Jadi sifat-sifat tercela dalam diri nang dibawa mati, nang kada sempat tobat daripadanya, itu begitu masuk ke alam kubur, maka sifat tercela itu berubah menjadi ular yang menggigitnya. Namun tobat ya kalau jadi masalah. Inya dengki, inya cinta harta, inya dendam, macam-macam. Tapi inya hendak mati sempat tobat kepada Allah. Nah, mati selamat. Kalau kada sempat tobat, nah ini masalahnya. Makin banyak sifat tercela di bawahnya mati, makin banyak timbul ular-ular yang menggigitnya, yang timbulnya dari dalam dirinya sendiri itu. Jadi bilangan yang disampaikan Nabi tadi itu kada perlu heran. Artinya bisa terjadi. Nah, orang ini kafir, dilepas di situ ular 99, masing-masing ular mempunyai 9 kepala. Nah, sifat-sifat itu dengan dirinya sendiri adalah pembinasa. Kikir, dengki, dendam itu sebenarnya adalah pembinasa. Makanya Imam Ghazali menyebutkan itu dalam kitab Ihya, apa ngarannya, Kitabul Muhlikat. Nah, Kitabul Muhlikat itu kitab ada yang mencakup tentang mengisahkan sifat-sifat yang membinasakan. Disebut pembinasa, sifat-sifat yang dendam dan sebagainya tadi itu pembinasa. Dan ia dengan dirinya sendiri, sifat-sifat tadi dengan dirinya sendiri berubah menjadi kalajengking dan ular. Maka yang kuat daripada sifat-sifat itu menyakitkan sebagaimana menyakitkannya tinin, dan yang lemah menyakiti sebagaimana kalajengking menyakiti, dan yang diantara keduanya menyakiti sebagaimana ular menyakiti. Orang-orang yang mempunyai hati dan penglihatan hati menyaksikan dengan nurul basirah, cahaya penglihatan hati, akan pembinasa-pembinasa ini dan bercerai-berai cabang-cabangnya. Hanya saja kadar bilangannya tidak dapat diketahui kecuali dengan nurun nubuwah, kecuali dengan keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah sifat-sifat tercela tadi itu karena dalam kubur berubah menjadi ular, menjadi kala yang menggigitnya, nah itu bisa dipahami oleh orang-orang yang punya mata hati. Orang dendam tuh sakit pada hatinya. Orang dendam tuh sakit hatinya, kada tenang kada hidupnya. Orang dengki kada nyaman kada juga hidupnya. Orang cinta harta itu kada nyaman kada juga hidupnya. Kada nyaman hidupnya. Nah, nang kada nyaman itu kena makin dalam kubur berubah menjadi ular, makin kada nyaman lagi. Nah, jadi orang yang punya mata hati bisa memahami itu. Mengenai jumlahnya berapa tadi 99, masing-masing satu ular 9 kepala, nah itu hanya bisa dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kala dipikirkan itu, kadang-kala dipikirkan dengan akal pikiran kita. Itu hanya semata-mata wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka contoh-contoh hadis ini adalah mempunyai zahir-zahir yang benar dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai mata hati adalah jelas
Maka barang siapa tidak terbuka baginya hakikat-hakikat hadis-hadis ini, maka tidak sayogianya ingkar kepada zahir-zahirnya. Tetapi sekurang-kurangnya derajat iman adalah membenarkan dan menyerah. Jangan kada percaya lawan hadis-hadis tadi. Jangan kada percaya, karena itu dari Nabi. Walaupun kita kada sanggup memikirkan, walaupun kada masuk di akal pikiran kita, jangan kada percaya. Nah, yang penting kita beriman, masalah itu kita serahkan kepada Rasulullah SAW yang menyampaikannya. Bagaimana hakikatnya itu. Nah, orang dikubur misalnya jar Nabi, begitu masuk kubur, ini orang akan dihimpit kubur, akan didatangi ular macam-macam. Nah, itu kada masuk dalam akal pikiran kita. Jangan kada percaya. Nah, percaya. Selanjutnya serahkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu bertanya, kita menyaksikan orang kafir dalam kuburnya dalam suatu masa, dan kami mengintainya, dan kami tidak menyaksikan sedikit pun dari yang demikian itu, maka apa jalan pembenaran atas menyalahi yang disaksikan? Kalau ada nang betakon, kami biasa maintai orang kafir tu mati dalam di kubur, kami intai, kada ada ular tu di tangan. Nah, maka hadis Nabi tadi menyatakan orang kafir itu datang ular-ular itu. Nah, sama hanya demikian orang yang beriman tadi, begitu dia masuk kubur, diluaskan kuburnya 70 hasta. Tubuhnya menjadi terang seperti bulan purnama. Nah, mungkin kalau kita buka orang beriman, kubur tetap aja kuburnya semeter kali sekian itu. Kada menuju 70 hasta. Mau 70 hasta nang dihija ka manaan begiki. Nang di muka belakangnya itu. Maka rapat kubur kan, nah, bertata ya. Saya kurang 70 hasta dilibarakan misalnya, kamana nang dihija ini begisarnya. Nah, itu menyalahi dengan yang disaksikan. Nabi menyatakan tadi orang kafir begitu masuk kubur ular 99. Satu ular 9 pulang kepalanya. Tapi pernah kami mengintai orang kafir mati, dilihat dalam kubur kada ada ular-ularnya. Nah, ini artinya zahir hadis ini bertentangan dengan kesaksian. Nah, ketahuilah bahwasanya bagimu ada 3 kedudukan maqam dalam pembenaran dengan contoh-contoh ini. Menyikapi hadis Nabi tadi dengan kesaksian orang yang menyaksikan. Nah, kita tasarah hendak umpat namana di antara tiga kedudukan ini, 3 macam. Satu, hendak umpat yang ini, yang lebih jelas, lebih sahih dan lebih selamat adalah bahwa kamu membenarkan bahwa ular dan kalajengking itu ada dan ia menyengat orang yang meninggal dunia. Tetapi kamu tidak menyaksikan yang demikian karena mata ini tidak patut untuk menyaksikan perkara-perkara alam malakut. Dan setiap apa yang berhubungan dengan akhirat, maka ia itu dari alam malakut. Nah, ini pendapat yang paling bagus untuk diikuti. Nah, kenapa kada ada orang kafir itu terlihat ular yang datang? Maka hadis Nabi mengatakan tadi ada ular. Nah, dijawab bahwa ular-ular yang dikirim kepada orang yang mati itu adalah bagian daripada alam malakut. Dan kita dalam dunia ini bagian dari alam mulki was syahadah. Orang yang di alam mulki dan syahadah ini kada akan bisa melihat matanya itu apa-apa yang ada di alam malakut sana. Kada akan bisa melihat.
tentang bagaimana kenikmatan kubur, bagaimana azab kubur, bagaimana munkar nakir. Itu bagian dari alam malakut. Lain alam dengan kita, lain alam, lain alamnya. Jadi kita kadang-kadang melihat apa-apa yang terjadi di alam malakut sana, karena kita masih berada di alam mulki wasyahadah ngarannya. Jadi kita percaya dengan hadis Nabi tadi. Masalah kita kadang melihat ularnya karena lain alam. Orang mati itu orang sudah pindah dari alam dunia ke alam barzah. Alam barzah bagian dari alam akhirat, dan itu alam akhirat adalah termasuk alam malakut ngarannya. Apakah kamu tidak melihat para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka beriman dengan turunnya malaikat Jibril dan mereka tidak menyaksikannya, dan mereka beriman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikannya. Sahabat Nabi itu kada pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya Jibril. Cuma Nabi berkisah, Nabi tadi telah datang kepadaku Jibril menyampaikan ini. Sahabat percaya, padahal mereka kadang melihat dengan Jibrilnya itu, cuma hanya dari kisah Nabi. Nah, sahabat percaya. Kadang-kadang Nabi kita dudukan dengan para sahabat, Nabi kita diam, lalu bicara. Tadi ada Jibril datang ke sini, ya Nabi menyampaikan ini. Nah, sahabat tuh kadang melihat Jibril itu, Nabi melihat, mendengar apa yang disampaikan. Nah, sahabat percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi itu. Nah, jadi maksudnya kita pun percaya, walaupun kita kadang melihat ada ular-ular itu, cuma Nabi menyatakan itu ada, kita percaya. Sebagaimana sahabat percaya bahwa Rasulullah melihat Jibril. Maka jikalau kamu tidak beriman dengan ini, maka membetulkan pokok iman dengan malaikat dan wahyu itu lebih penting atasmu. Dan kalau kamu beriman dengannya dan memandang boleh bahwa Nabi SAW menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh umat, maka bagaimana kamu tidak memandang boleh akan ini pada orang yang meninggal dunia. Nabi telah menyampaikan bahwa orang yang kafir meninggal dunia akan ini. Walaupun kita kadang melihat itu. Nah, tapi kita tetap beriman sebagaimana para sahabat-sahabat dulu beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi di hadapan para sahabat berbicara, ujar Nabi, aku tadi diperlihatkan Allah surga dan neraka. Aku melihat di surga ini, di neraka ini. Nabi melihat itu. Sahabat ini pada ada di hadapan Nabi. Kadang melihat surga sahabat ini, kadang melihat neraka. Tapi sahabat percaya apa yang disampaikan oleh Nabi itu. Maka sebagaimana malaikat itu tidak menyerupai manusia dan binatang, malaikat itu kadang menyerupai manusia, kadang menyerupai binatang, maka ular dan kalajengking yang menyangat di dalam kubur itu tidaklah dari jenis ular alam kita, tetapi dari jenis lain yang dapat diketahui dengan indera yang lain. Nah, ini satu jawaban. Kalau kita umpat jawaban ini jawaban yang paling benar di antara dua selanjutnya. Kenapa aja Nabi ada ular? Kenapa aja Nabi orang beriman diluaskan kuburnya? Ternyata dibuka kubur tetap kayak ada. Itu alam malakut. Yang disampaikan Nabi itu tentang alam malakut, dan kita kada bisa menyaksikan itu. Namun kita wajib percaya apa yang disampaikan Nabi itu benar adanya. Nah, itu yang paling selamat dah, yang paling bagus diikuti, diyakini. Yang kedua, bahwa kamu mengingat.
Jawaban yang kedua, bahwa kamu mengingat urusan orang yang tidur, dan bahwa ia melihat di waktu tidurnya seekor ular yang menyangatnya, dan ia merasa pedih dengan yang demikian itu, sehingga kamu melihat ia berteriak dalam tidurnya dan berkeringat dahinya, dan kadang-kadang ia terusir dari tempatnya. Semua itu diketahui dari dirinya, dan ia merasa sakit dengannya, sebagaimana orang yang jaga merasa sakit, sedang ia menyaksikannya. Dan kamu melihat zahirnya tenang, dan kamu tidak melihat di sekitarnya seekor ular, dan ular itu ada baginya, dan siksaan itu hasil, tetapi itu bagimu tidak dapat disaksikan. Dan apabila ada siksaan itu pada kepedihan sengatan, maka tidak ada perbedaan antara ular yang dibayangkan atau yang disaksikan. Nah, ini jawaban yang kedua. Orang yang meninggal dunia diumpamakan dengan orang guring. Kita bangun. Kita bangun, ini orang guring. Orang guring ini dimimpikan oleh Allah dipatok ular, kesakitan juga inya, kuciak dalam mimpinya tuh, dan sakit. Nah, kita nang di samping orang guring ini, kita kada tahu kawannya kesakitan, kada tahu kada kita, ularnya kita kada melihat, inya berkuciak kita kada mendengar, inya buka kita kada tahu, padahal saling sakitan inya di dalam guringnya itu. Nah, sama sakitnya dengan kita nang jaga dipatok ular, kan ada bedanya. Nah, itulah perumpamaan orang hidup dengan orang mati. Orang mati merasakan hal-hal seperti itu, kita hidup kada merasakannya. Kenapa? Karena kita beda alam dengan orang guring. Orang guringnya bukan mainnya merasa sakitnya, merasa lapahnya, kujiak, tapi kita dia kada mendengarnya kujiak. Tapi bagi si guring merasa benar sakitnya, berdarahan, diigut ular, bangkak segala macam. Nah, merasa itu. Nah, jadi ini mungkin jawaban yang kedua ini untuk menyanggah bahwa yang dikatakan Nabi tadi kada benar. Nah, disanggah dengan ini. Ada buktinya, ada sesamaannya. Orang guring, orang bangun. Orang guring merasakan macam-macam, nang bangun kada. Nah, boleh juga kita umpat jawaban yang kedua ini. Kenapa orang kafir itu mati? Kita lihati di kuburnya kada ada ular. Oh, itu sama kita lawan kawan kita guring. Inya diikut ular, kita kada tahu. Kita kada melihat ularnya. Bagi nang guring masih kenalan ularnya dihadapinya. Nah, kita kada tahu. Nah, kayak itulah orang mati. Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya kamu mengetahui bahwa ular itu pada dirinya sendiri tidak menyakitkan. Ular itu pada dirinya sendiri kada menyakitkan. Tetapi yang menemui kamu daripadanya yaitu racun. Bisanya itu. Kemudian racun itu bukan kepedihan, tetapi siksaanmu itu berada dalam bekas yang hasil padamu dari racun itu. Ular itu kada akan menyakiti manusia. Yang menyakiti itu adalah racun. Dan racun itu pun kada menyakiti juga, tetapi ada sesuatu di dalam racun itu yang membuat manusia bisa mati dipatok ularan itu. Nah, maka jikalau hasil bekas seperti ini tanpa racun, orang bisa ada kesakitan. Orang ada bisa kesakitan seperti sakitnya orang dipatok ular 100 umpamanya. Nah, seseorang ini bisa menderita sakit apa kada tahu, cuma sakit. Nah, sakitnya itu sama dengan dipatok ular 1000. Bisa terjadi. Nah, penyakit apa dalam diri kita? Kesakitan kita nih, sama dipatok ular sakitnya. Nah,
Maka jikalau hasil bekas seperti ini tanpa racun, niscaya siksaan itu telah sempurna, dan tidak mungkin mengenal macam itu dari azab kecuali dengan disandarkan dengan sebab yang membawa kepadanya menurut adat kebiasaan. Nah, itu bisa terjadi bahwa orang ini yang dalam kubur si kafir ini diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sakitnya sama gigit ular 99. Cuma berhubung azabnya itu karena kelihatan, digambarkan oleh Allah dengan gigitan ular. Nah, karena kita kalau membayangkan laluan, kalau sakitnya itu macam digigit ular 100 kayak apa sakitnya. Nah, kalau kau membayangkan bahwa orang dikubur itu macam itu. Walaupun kada ada ularnya di kubur itu, kada ada racunnya, bisa ini cuma diberi azab yang dalam kubur itu sama dengan sakitnya kayak apa orang diigut ular 99 itu. Nah, bisa juga memahaminya demikian. Sehingga dijelaskan oleh Nabi supaya kita kaum membayangkan kayak apa siksa di kubur bagi orang kafir, kayak diigut ular 99. Nah, padahal bukan ularnya itu dimaksud, tapi azabnya itu yang dimaksud, bukan ularnya. Karena orang bisa sakit seperti itu walaupun tanpa digigit ular. Bisa sakit seperti itu walaupun tanpa digigit ular. Nah, untuk memberikan bayangan kepada umat ini dijelaskan lalu seperti digigit ular 99. Nah, bisa juga dijawab demikian. Kenapa kalau ada ularnya di kubur orang kafir? Maka ajar Nabi 99 ular. Nah, itu ular hanya gambaran bahwa orang yang dikubur itu diazab seperti azabnya digigit oleh ular 99. Nah, itu bisa juga dipahami hadis Nabi tadi. Maka jikalau dijadikan pada manusia kelezatan bersetubuh umpamanya tanpa bentuk bersetubuh secara langsung, maka tidak mungkin mengenalnya kecuali dengan dikaitkan kepadanya agar pengkaitan untuk pengenalan itu dengan sebab. Ada sesuatu kelezatan. Nah, kelezatan yang samanya dengan kelezatan orang yang bersetubuh. Padahal orang ini kada bersetubuh, cuma diberikan kelezatan seperti bersetubuh, lalu digambarkan dengan gambaran kelezatannya itu adalah kelezatan orang bersetubuh. Nah, supaya kita bisa mengenali, memahami tentang kelezatan yang diberikan kepada orang itu. Dan buah sebab itu hasil walaupun tidak hasil bentuk sebab, dan sebab dimaksudkan bagi buahnya, tidak bagi zatnya. Sifat-sifat yang membinasakan ini, dengki, sombong, ria tadi, akan berubah menjadi yang menyakitkan dan yang memedihkan dalam diri ketika mati. Maka kepedihannya itu seperti kepedihan patukan ular tanpa adanya ular. Dan berubahnya sifat menjadi menyakitkan itu menyerupai berubahnya kerinduan menjadi menyakitkan ketika matinya orang yang dirindukan. Sesungguhnya kerinduan itu lezat. Kerinduan itu lezat. Lalu datanglah suatu keadaan yang menjadikan yang lezat dengan dirinya sendiri itu menyakitkan. Kerinduan itu nyaman. Tapi begitu yang dirindukan ini hilang, nah kerinduan itu berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Sehingga datang di hati dari macam-macam azab sesuatu yang diinginkan bersamanya, bahwa ia tidak merasakan nikmat dengan kerinduan dan perjumpaan. Bahkan ini adalah salah satu macam-macam azab bagi orang yang telah meninggal dunia, karena sesungguhnya telah dikuasai oleh kerinduan pada dunia atas dirinya. Orang dalam kubur tuh hanya mengingat banyaknya harta yang ditinggalkannya, banyaknya kekasih yang ditinggalkannya. Nah, di kubur tuh rindu dengan apa-apa yang dimilikinya dalam dunia.
Tetapi kerinduan itu terhalang untuk inya dapatkan, untuk inya jumpai, maka kerinduan itu berubah menjadi azab baginya. Maka ia menjadi rindu kepada hartanya, kebunnya, kedudukannya, anaknya, kerabat-kerabatnya, dan kenalan-kenalannya. Dan jikalau semua yang demikian itu diambil dalam hidupnya oleh orang yang tidak mengharap kembalinya daripadanya, maka apa yang kamu lihat akan keadaannya. Bukankah ia besar kesengsaraannya dan semakin sangat azabnya? Dan ia berangan-angan dan ia berkata, sekiranya saya tidak mempunyai harta sama sekali dan tidak mempunyai kedudukan sama sekali, maka saya tidak merasa sakit dengan perpisahan dengannya. Maka kematian adalah ibarat dari perpisahan dengan segala duniawi yang dicintai semuanya sekaligus. Ma halu man kana lahu wahidun ghiba anhu dzalikal wahid. Artinya, apakah keadaan orang yang mempunyai satu lalu dihilangkan daripadanya yang satu itu? Orang yang mempunyai dunia, nah begitu dihilangkan daripadanya dunia, maka kayak apa perasaan siksaannya di dalam hatinya, kehilangan sesuatu yang hanya satu dimilikinya. Maka apa keadaannya orang yang tidak bersenang-senang kecuali dengan dunia, lalu diambil dunia itu daripadanya dan diserahkan kepada musuh-musuhnya, kemudian ditambahkan kepada azab ini. Nah, penyesalannya atas apa yang hilang dari kenikmatan akhirat dan terdinding dari Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya mencintai selain Allah itu menghalanginya dari bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan nikmat dengannya. Maka berturut-turut atasnya kepedihan, perpisahan dengan semua yang dicintainya, dan penyesalannya atas apa yang hilang dari kenikmatan akhirat selama-lamanya, dan kehinaan tertolak dan terdinding daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi komplit orang yang demikian di dalam kuburnya. Pertama, azab yang diterimanya. Dua, kerinduan lawan dunia kada akan bisa kembali lagi. Yang ketiga, bertemu dengan Allah terhalang, didinding daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semuaan tatuyuk, takumpul lawan orang ini azab-azab, baik azab nang langsung berupa siksaan dan azab-azab lain, terhalang hendak berurusan lawan Allah kadakawa, hendak berbulik ke dunia mengambil harta yang ditinggalkan kadakawa juga. Nah, jadi takumpul semua. Nah, demikian itu adalah azab yang ia disiksa dengannya, karena tidak mengikuti api perpisahan kecuali neraka jahanam, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun thumma innahum lasadul jahim. Artinya sekali-kali tidak demikian, sebenarnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari rahmat Tuhan mereka, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk api neraka. Nah, kemudian adapun orang yang أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم